Oke, welcome back to my channel Batara TV. Kali ini kita akan membahas tentang polinomial atau suku banyak. Sebelum kita bahas, mari kita sama-sama berdoa agar wabah virus corona baik di Indonesia maupun di dunia itu segera berakhir. Amin. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu tentang pengertian dari polinomial atau definition. Yang kedua, operasi pada polinomial. Ketiga, pembagian suku banyak. Dan keempat, teorema sisa. Kelima, teorema faktor. Definition. Term: a number or a product of a number and variable raised to a power. Nah, term di sini itu artinya adalah suku ya. Suku dalam bahasa matematika itu contohnya ini 3, kemudian 5x kuadrat min 2x 9x kuadrat y, itu adalah satu suku ya. Jadi a number, jadi hanya ada satu angka, misalnya 3, atau a product of a number. Nah, misalnya ini min 2x, jadi ada angkanya, ada variabelnya yaitu x, atau variabel yang memiliki pangkat ya. Power di sini itu adalah maksudnya pangkat. Contohnya seperti ini, 5x kuadrat atau juga 9x kuadrat y. Nah, jadi variabelnya bisa lebih dari 2 gitu. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya koefisien. Itu the numerical factor of each term. Nah, jadi numerical gitu ya. Jadi hanya angkanya saja. Di satu suku 5x kuadrat yang disebut dengan koefisien itu adalah angkanya. Jadi 5x kuadrat itu koefisiennya 5. Min 2x koefisiennya min 2. 9x kuadrat y koefisiennya adalah 9. Berikutnya konstan. The term without a variable. Nah, konstan itu maksudnya adalah konstanta. Jadi sebuah suku tanpa sebuah variabel gitu ya. Jadi tanpa variabel, jadi murni angka. 3 misalnya min 6, 5, 32 gitu. Dan biasanya konstanta itu adanya di sebelah kanan posisinya ya, atau di paling akhir dari urutan sebuah polinomial. Nah, yang keempat itu ada polinomial. A finite sum of terms of the form ax pangkat n, where a is a real number and n is a whole number gitu ya. Nah, contohnya ini. Jadi polinomial itu adalah jumlah dari suku-suku. Ini suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Jadi ada banyak suku gitu polinomial itu. Nah, di sini katanya a finite sum of term, jadi jumlah dari suku-suku of the form pada bentuk ax pangkat n, di mana ya where a itu adalah bilangan real dan n itu adalah bilangan bulat gitu. Jadi ax pangkat n, a-nya itu bilangan real, n-nya itu bilangan bulat. Nah, ini contoh berikutnya yang disebut polinomial. Suku pertama ini, suku keduanya ini, suku ketiga ini, dan ini suku keempat. Definisi berikutnya itu ada yang disebut dengan monomial. Jadi monomial itu a polynomial with exactly one term. Nah, jadi monomial itu hanya ada satu suku gitu ya. Sukunya satu nih. Ax kuadrat, rt, 2x pangkat 4 contohnya. Min 9m, 9x kuadrat y ya, itu disebut dengan monomial. Ada yang disebut dengan binomial, a polynomial with exactly two term. Jadi ada dua suku nih. Yang ini suku pertamanya x, suku keduanya min 8. Ini suku pertamanya r, suku keduanya min 3, dan seterusnya ya. Jadi ada dua suku kalau binomial. Trinomial berarti ada 3 suku gitu ya. Ini suku pertama x kuadrat, suku kedua x, suku ketiga min 8. Nah, sama ya contoh berikutnya.
Jadi intinya monomial satu suku, binomial 3 suku, binomial 2 suku, trinomial 3 suku. Polinomial itu suku banyak ya. Kemudian kita lanjut ke the degree of term. With one variable is the exponent on the variable. Nah, maksudnya degree of term itu adalah derajat daripada suku tersebut gitu ya. Misalnya nih, ini kan 5x kuadrat. Nah, ini berderajat berapa? Nah, jadi tinggal dilihat aja ini eksponennya gitu ya. Eksponen on the variable. Jadi pangkatnya yang dilihat. Kalau 5x kuadrat berarti ini berderajat 2. 2x pangkat 4 berderajat 4. Min 9m berarti berderajat 1. Karena di sini m itu adalah pangkatnya, di sini sebetulnya ada pangkat 1 ya. Berikutnya, the degree of a term with more than one variable is the sum of the exponent on the variable. Nah, maksudnya begini. Jika di sini dalam satu suku itu ada lebih dari satu variabel, ini kan variabelnya ada x, ada y. Nah, variabel x itu kan pangkatnya 2. Variabel y itu pangkatnya 1. Nah, kita jumlahkan nih. Ini 2 ditambahkan dengan 1 jadi 3. Nah, berarti suku yang ini itu berderajat 3. Berikutnya, ini berderajat berapa nih? 4. Tambahin aja dengan 2, berderajat 6. Berikutnya, ini berderajat, ini ingat di sini ada 1 ya. 1 tambah 5 tambah 4, jadi berderajat 10. Nah, ini kan yang tadi ini suku, ini suku. Nah, sekarang the degree of a polynomial. Jadi derajat sebuah polinomial itu seperti apa? Nah, is the greatest degree of the terms of the polynomial variables. Nah, maksudnya gini ya. Jadi kalau derajat daripada polinomial itu, ini kan ada 3 suku nih. Ada 2x pangkat 3, min 3x, dan 7. Nah, derajat polinomial itu diambil dari pangkat tertinggi pada setiap sukunya. Nah, yang mana nih kita cari nih yang pangkatnya paling tinggi? Suku pertama itu pangkat 3, suku kedua pangkat 1, suku ketiga pangkat 0. Nah, otomatis kan yang ini yang paling tinggi. Ya, berarti ini berderajat 3 gitu. Yang kedua, 4 tambah 2 ini 6. 2 tambah 3, 5. Yang ini 1. Otomatis kan yang ini nih yang paling besar gitu ya, yaitu 6. Berarti ini polinomial berderajat 6 gitu. Sekarang kita ke practice problems. Identify the degrees of each term and the degree of the polynomial. Nah, ini 5x pangkat 3 berderajat 3, berderajat 2, dan berderajat 1. Berarti ini polinomial berderajat, ya, berderajat 3. Karena paling tinggi yang kita ambil ya. Berikutnya, ini berderajat 6 ya, yang pertama. Yang kedua berderajat 3 tambah 5, 8. Kemudian yang ketiga berderajat 3 dan berderajat 0 ya. Karena tidak ada variabelnya jadi derajatnya 0. Ini polinomial berderajat berapa? Berderajat 8 karena 8 yang paling tinggi gitu. Yang ini 9, 10, 6, 2. Berarti berderajat 10. Oke. Nah, practice problems berikutnya adalah evaluate each polynomial function. Nah, sini ada fungsi fx itu 3x kuadrat min 10. Berapakah f min 1 ya? Ini tinggal pakai metode substitusi saja ya.
Ini min 1 substitusi ke dalam X ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini min 1 kali min 1 kan 1 ya. 3 kali 1 3, 3 dikurangi 10 itu min 7. Ini juga sama, tinggal substitusi saja. Ini 3 ke Y ke sini ya, mudah ya, ini sebagai contoh saja. Nah, hasilnya itu adalah 67. Nah, di video berikutnya nanti kita akan membahas lebih dalam tentang bentuk umum polinomial. Video ini kita cukupkan sampai di sini. Oke.